Lokakarya Daring PPSKI. Khusus untuk program pembuatan video pembelajaran kali ini, kami melakukan beberapa perubahan dibandingkan dengan Lokakarya Daring sebelumnya. Yang pertama, kami akan menggunakan dua platform utama, yakni platform sinkronus. Kami akan menggunakan Zoom Meeting seperti biasanya. Kemudian kami juga akan menggunakan platform yang berbasis asinkronus, yakni Google Classroom. Berikut ini adalah kode kelas yang Bapak Ibu bisa bergabung saat ini juga. Yang kedua, yang juga tidak kalah penting, perubahannya adalah sertifikat diberikan dengan dua syarat, yakni mengisi daftar hadir di ketiga sesi, kemudian mengumpulkan tugas struktur. Dua syarat utama, hanya dua syarat inilah yang perlu Bapak Ibu penuhi untuk mendapatkan sertifikat. Kemudian ketiga, untuk kali ini donasi bukanlah syarat untuk mendapatkan sertifikat. Jadi seperti yang disampaikan tadi, ada dua saja syarat untuk mendapatkan sertifikat, yakni mengisi daftar hadir untuk 3 sesi dan juga mengumpulkan tugas terstruktur. Yang keempat, ini juga perubahan yang berbeda dari program sebelumnya, yakni pada program kali ini akan dipilih beberapa produk hasil workshop dari peserta yang nanti tergabung dalam pengumpulan tugas terstruktur. Kami akan pilih beberapa produk terbaik dan PPSKI akan memberikan penghargaan berupa sertifikat khusus dan juga hadiah-hadiah yang berkaitan dengan pembuatan video, mungkin alat dan sebagainya. Kemudian pertanyaan yang mungkin akan muncul, satu, apa yang melandasi perubahan yang kami lakukan? Yang pertama adalah tentu saja arah yang ingin dituju di sini adalah bagaimana kita mencoba untuk membuat suatu acara yang berorientasi pada hasil atau produk. Kemudian pertanyaan yang juga muncul, jika saya tidak mengikuti Zoom atau YouTube, apakah saya masih bisa dapat sertifikat? Kata kuncinya adalah dua, yaitu mengisi daftar hadir dan juga mengumpulkan tugas. Tentu saja kami mempercayakan kepada Bapak Ibu ketika sudah mengisi daftar hadir akan tetap dibuka terus. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mengisi daftar hadir, harapan kami memang Bapak Ibu sudah menonton sesi yang mungkin berada di YouTube atau di Zoom. Ketika mungkin Zoom tidak bisa, YouTube bisa ditonton kapan saja. Jadi ketika sudah selesai menonton YouTube baru mengisi daftar hadir. Tentu saja pasti mungkinnya apakah ini bercelah dan sebagainya, tentu saja sistem ini tidak sempurna. Akan tapi untuk yang saat ini kami mempercayakan kepada Bapak Ibu semua untuk benar-benar menjadi menjaga integritas dan kejujuran lah ya. Kemudian jadi apakah saya harus berdonasi pada program ini? Sekali lagi, berdonasi untuk saat ini tentu saja bertujuan untuk memajukan PPSKI. Donasi tentu saja masih tetap dibuka, tetapi donasi di sini bukan dengan alasan bahwa Bapak Ibu ingin mendapatkan sertifikat, namun lebih kepada memang Bapak Ibu ingin memberikan sumbangan demi kemajuan PPSKI saja. Kemudian, apakah saya perlu mengupload donasi jika saya berdonasi? Ya, tetap harus mengupload donasinya. Nanti kita akan berikan linknya. Tapi memang ini sekali lagi tidak ada kaitannya dengan apakah akan mendapatkan sertifikat atau tidak. Jika Bapak Ibu berdonasi saat ini berarti itu adalah niat baik dari Bapak Ibu untuk bagaimana meningkatkan PPSKI ke depan. Pertanyaan selanjutnya, di mana saya bisa mendapatkan link Zoom-nya dan absensi? Semuanya, link Zoom dan absensi itu akan kami posting di Google Classroom. Sehingga Bapak Ibu harus join dulu ke Google Classroom-nya. Nanti setiap kali untuk mengisi absen juga di situ, tidak lagi kami sebar di Zoom atau tidak lagi kami sebar di YouTube. Semua daftar akan ada di Google Classroom. Begitu juga dengan link Zoom-nya. Di mana saya akan mengumpulkan tugasnya? Tugasnya nanti tentu saja di Google Classroom. Di situ akan kita siapkan assignment ya di Google Classroom. Bapak Ibu nanti tentu saja tugasnya secara detail akan ada mungkin keterangan lebih lanjut, tapi kira-kira tentu saja tugasnya berkaitan dengan membuat video pembelajaran. Video hasil pembelajaran Bapak Ibu nanti akan diupload mungkin di YouTube-nya Bapak Ibu sendiri atau di Google Drive, sehingga hanya link saja yang dikumpulkan sebagai tugas terstruktur. Pertanyaan selanjutnya, nanti jadi apa saja yang ada di Google Classroom itu gitu. Jadi di Google Classroom ini nanti kita bayangkan di situ seperti media
asinkronus pada umumnya. Di situ Bapak Ibu bisa mungkin berdiskusi dengan para narasumber juga bisa memberikan materi tambahan, bisa kemudian mungkin menanyakan hal-hal lainnya, chatting dengan sesama peserta di dalam pelatihan ini. Sampai kapan tugas struktur akan dipilih? Tugas struktur nanti kira-kira akan Bapak Ibu diminta membuat satu media pembelajaran berbasis video pembelajaran yang dipilih dari teknik pembuatan video dari 3 narasumber. Jadi Ibu pilih salah satu yang mana kira-kira yang Ibu paling bisa melakukannya dari 3 narasumber tersebut. Oh, tekniknya menggunakan Pak Tri Gusman gitu, atau dan lainnya. Jadi Ibu pilih salah satu aplikasi yang diperkenalkan di dalam sesi, nanti kemudian diupload, dan satu saja video yang perlu dikumpulkan, ditunggu sampai 13 Agustus. Kira-kira demikian. Untuk pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi kontak di bawah ini. Nanti akan ada yang menolong Bapak Ibu untuk bertanya. Untuk saat ini tentu saja untuk amannya Bapak Ibu join dulu di Google Classroom. Nanti pertanyaannya bisa di situ akomodasi. Terima kasih.